Berarti kita gagal tanam. Kalau gagal tanam, gagal panen. Kalau gagal panen, ketahanan pangan untuk masyarakat tidak ada. Berarti Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. bisa bertahan dengan kondisi potensi air yang ada di Sumber Tengah itu memungkinkan. Ada sumber air yang sekarang ini yaitu Kali Pemalar, besar sekali, 500 liter per detik. 500 liter per detik. Kalau itu jadi bendungan besar, Bapak Presiden berkenan membantu kita bendungan, maka sawah yang 5.500 ini, 5.000 hektar ini akan terolah bagus. Tidak hanya pada pengolahan, tapi bisa sampai IP 3/400. Karena memang tanpa itu kita tidak bisa berbuat banyak. Keyakinan Bapak untuk permintaan ini disetujui bagaimana? Punya keyakinan karena Kabupaten Sumber Tengah adalah kabupaten termiskin, 36%. Kehadiran beliau karena mempunyai cinta yang besar kepada masyarakat miskin, beliau datang ke Sumber Tengah. Cintanya beliau lewat program Food Estate. Itu tandanya mempunyai cinta yang luar biasa untuk orang miskin lewat program ini. Harapan kami program ini bisa berkelanjutan dan petani orang Sumber Tengah punya harkat dan martabatnya, bisa bersaing dengan orang lain. Kalau air ini, bendungan ini, Bapak Presiden bisa bantu kami. Kalau itu Bapak Presiden bisa bantu kami, maka 5.000 hektar untuk sawah bisa terolah, bisa sampai IP 300-400, ditambah lagi untuk perkebunan yang lainnya. Bapak selain bendungan, Bapak mau minta apa lagi no? Saya kembali pada keberpihakan saya kepada petani, Arsintan tambah lagi. Karena yang 100 sekarang, yang bantuan Bapak Presiden lewat Menteri Pertanian baru 100. TR4 ada 20, TR2 itu ada 80. Tapi dengan pengolahan dengan potensi pertanian yang sekarang yang kami miliki, itu masih kurang. Karena ketergantungan kami kepada Arsintan sangat tinggi sekali. Dengan bantuan Bapak Presiden kemarin yang 100 unit, yang sesungguhnya harus selesai pengolahan Maret, tetapi karena Arsintannya yang ada, organisasi, maka kami diselesaikan sampai dengan 31 Januari. Artinya lebih cepat 2 bulan. Jika kalau Arsintan tidak ada, musim hujannya terbatas, dan itu kami gagal tanam. Kalau Arsintan tidak ada, berarti butuh sampai Maret. Maret berarti musim hujannya berkurang, benihnya sudah semakin tua, berarti kalau tanam pun juga hasil tidak optimal. Dan bisa juga gagal tanam karena curah hujan. Tahun ini curah hujannya bagus, ini bisa sampai Maret. Tetapi ada musim-musim tertentu hanya curah hujannya sekitar 2 bulan, Desember Januari. Kalau Arsintannya 100, kalau curah hujannya 2 bulan, padahal luas lahannya kami yang kita keluar sawah kurang lebih keseluruhan di Sumber Tengah itu 7.600. Berarti tidak cukup. Apalagi kalau curah hujannya 1 bulan, lebih tidak cukup lagi. Maka kalau Bapak Presiden berkenan membantu lagi. Selain air, kami butuh Arsintan. Idealnya berapa yang dibutuh Bapak dengan luasan lahan? Luasan lahan ini. Kami butuh lagi sekitar 500. Arsintan. Bapak, ini kan pengalaman kemarin di Sumba Barat Daya, itu kan Pak Bupati kasih jalan. Kenapa tidak kemudian kita juga minta jalan, Bapak? Infrastruktur. Itu bukan soal jalannya, tetapi beliau kami minta jalan karena kaitan dengan zona pariwisata Lima Bidadari. Yang kami jadikan premium pariwisata di Sumber Tengah. Lima Bidadari di Pantai Selatan. Itu bukan karena jalannya, tetapi karena Lima Bidadari yang premium. Akses ke sana jalannya rusak berat. Dan juga menghubungkan Pantura nanti yang kita siapkan lokasi ada 25.000 hektar untuk energi baru terbarukan. Itu di Pantura. Jalan juga sangat mendukung. Kita butuh kurang lebih 70 km. Karena pembangun IBT, dan itu esok saya akan sampaikan kepada beliau bahwa Sumber Tengah akan siapkan lahan
kurang lebih 25.000 hektar untuk energi baru terbarukan peradaban dari segi energi baru terbarukan. Pak Bupati tadi sempat dikunjungi Pak Gubernur, Pak Iya, Kapolda, juga Pak Pak Dandan, Pangdam. Bagaimana respon beliau-beliau ini terhadap kesiapan Sumba Tengah dalam menyambut kedatangan Pak Presiden? Baik Pak Gubernur, Bapak Kapolda maupun Pangdam memberikan apresiasi yang tinggi kepada penyiapan kami karena potensi ini berpihak kepada orang miskin. Kalau potensi ini berhasil, akhirnya tingkat kehidupan ekonomi masyarakat Sumba Tengah akan lebih baik. Karena ini pintu masuknya kami untuk kesehatan adalah food estate. Tanpa food estate, kami butuh waktu yang lama untuk berubah. Dan food estate merupakan satu perubahan peradaban dari segi pengolahan pertanian. Antara lain pengolahan lahannya harus mekanisasi. Tidak hanya mekanisasi, pengolahan sempurna. Yang kedua, cara tanamnya, benihnya disiapkan, benih unggul. Habis itu pemupukannya juga harus sudah standar. Ketiga, penanganan hama disiapkan untuk pestisida, herbisida disiapkan. Lalu juga pendampingan dari pusat untuk petani dan juga pembekalan para PPL. Lalu juga kebijakan lokal kami, semua sumber daya manusia istimewa Eselon 2 kami turunkan di lapangan untuk mengkawal ini. Bapak, ada catatan tidak dari Pak Gub dan rombongan tadi Bapak soal pengembangan food estate ke Pengembangan depan? food estate harus lebih targetnya bahwa setiap lahan kalau padi harus mencapai sekitar 5 ton. Kedua, jagonya harus bisa 7-8 ton dan per hektar. Dan musim kemaraunya harus diolah sehingga tarikan kalau jagung harus 2 kali panen. Padi juga harus 2 kali panen. Ada lahan-lahan kebijakan kaitan dengan sumur bor, lahan yang daerah sumur bor, daerah air kita akan kembangkan. Tidak hanya daerah padi, kita tanamkan jagung dan juga hortikultura. Oke. Lagi ke sana. Motor berat ini berapa ini?
Sendiri yang bawa cocok yang motor. Kodim Sumatera Barat Daya gimana? Gimana aja? Ada di ujung sana deh. Daerah Kadul. Dia nggak jauh dari sini. Dia cuma 5 menit sampai. Ya, 5 menit, 15. Ya. Kodim itu ya? Ya, Pak. Kodim Sumatera Barat Daya. Berarti hotelnya dekat. Hotel sini apa namanya? Losmen apa? Hotel yang dekat bandara hotel. Hotel Pasola. 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 Pinggir pagar bandara itu hotel Pasola. Pasola. Kalau Merauke apa? Merauke apa? Sampai di tengah-tengah. Merauke atau apa itu? Sirke. Ah, itu tempat makan depan hotel Ela. Video.